Baik, pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai API yang sudah saya buat dan nantinya kita akan menjalankan API ini pakai Docker. Pertama-tama saya akan mulai menjelaskan dari kode Python-nya dulu. Pertama ini kita import dulu library yang kita perluin, ada Flash, ada OS sama base 64. Flashnya itu buat bikin web API-nya, terus OS sama base 64-nya tuh buat bikin data randomnya. Lalu ada fungsi di sini def generate random byte ini. Fungsi ini jadi dia bakal menghasilkan byte acak sebanyak ukuran yang diminta size in byte ini. Nah, dia bakal menghasilkan nah di sini dia pakai library OS buat bikin data randomnya. Lalu pada fungsi def make HTML respawn ini dia bakal ngubah data random tadi ke string base 64 supaya bisa ditampilin di dalam HTML-nya. Bakal bisa ditampilin di HTML kontennya. Nah, nanti hasilnya itu bakal dimasukin ke template HTML ini. Jadi dimasukin ke sini, pertama generate file, filenya ini berapa yang kita pilih nanti sesuai yang kita mau. Lalu ada bodinya, nah di body ini dia bakal ada header dengan judul generate random data. Ukuran size in byte ini kan ukuran yang kita pilih. Nah, terus datanya itu bakal ditampilin di sini di bagian pre ini, di tag pre ini datanya bakal tampilin di sini. Encode ini hasil data randomnya. Data random yang kita buat tadi itu ditampilin di bagian encode ini, di tag pre. Nah, terus responnya itu dikirimin pakai eh, fungsi ini. Jadi di respon sama dengan make respon HTML content ini bakal nge-return respon ke HTML-nya dengan content type-nya. Di sini kan tipenya teks atau HTML. Terus content disposition ini fungsinya supaya eh, filenya itu ke download. Jadi kalau kita masukin eh, apa ya URL yang sesuai, jadi ntar kontennya otomatis ke download ke device kita. Lalu ini ada app route-nya untuk rute rute URL-nya. Ini ada 10 KB, 100 KB, 1 MB, 5 MB dan 10 MB. Nah, terus ini untuk jalanin server flashnya ya. Terus selanjutnya untuk kode Dockernya ya. Nah, ini di sini saya pakai Python 3.12 yang slim karena menurut saya udah yang terbaru ya, dan sepertinya ini pun juga kompatibel dengan versi terbarunya. Lalu dia bakal mindahin semuanya yang ada di folder app ini ke kontainer. Lalu dia bakal mendownload semua yang ada di requirement.txt. Nah, fungsi ini dia buat copy dulu. Jadi dia bakal copy isinya apa di requirement.txt. Terus dia bakal jalanin run pip install nih supaya dia jalanin installation yang apa library yang diperlukan. Nah, di sini kan kita isi flash ya. Jadi flash yang bakal ke download. Udah, ntar kalau udah expose 5000 dia bakal jalan di port 5000. Oke, lalu selanjutnya saya akan tunjukkan bagaimana cara menjalankannya. Oh ya, pertama kita harus jalanin Docker desktopnya dulu ya. Nah, saya jalanin dulu Docker desktopnya. Sebelumnya harus sudah punya Docker dulu ya. Dan juga harus login dulu. Kita masuk ke terminal. Baik, lalu selanjutnya seperti yang dapat dilihat di sini uh, lokalnya sudah berhasil berjalan. Nah, jadi pertama harus sudah login dan juga
jalanin Docker desktopnya dahulu. Selanjutnya saya akan coba jalanin. Yang pertama kita pakai build dulu. Ini saya coba dari build dulu ya. Karena sebenarnya tadinya saya kan sudah bikin, tapi nggak apa-apa. Kita coba dulu. Docker build min d html API. Nah ini buat bikin image sama bikin kontainernya itu. Jadi dia bakal bikin image yang dengan bantuan file si Docker file ini. Nah, kalau udah begini, terus kita jalanin. Sebentar, sebelumnya kita coba cek kalau portnya kosong. Kita bakal jalanin di port 5000. Oke, port 5000 ini kosong. Kita langsung aja jalani Docker run minpack. Ya, nah di sini sudah berhasil berjalan. Jadi kelasnya udah berjalan, webnya udah ke serve. Kita udah bisa jalanin. Selanjutnya kita coba jalankan di Chrome. Nah, kita coba jalankan di Chrome. Nah, kita klik di URL-nya, kita masukin URL-nya, localhost 5000. Nah, ini kan tadi kita udah atur rootnya supaya kita coba 1 MB dulu deh. Kalau enggak 100 KB deh. 100 KB seperti ini. Nah, ketika dijalanin, dapat dilihat di sini dia bakal otomatis nge-download file. Dan generate 102.400 nih, 102.400 nih, jadi dia ukuran si filenya. Jadi kayak random byte-nya itu segitu gitu. Sekarang kita coba jalanin, kita lihat isi dari filenya ya. Nah, di sini coba lihat isi dari filenya. Kalau kita jalanin ini, Google Chrome. Nah, ini hasilnya. Ini hasil yang barusan. Ini karena kita kan tadi ada HTML, template HTML buat ini. Nah, kan tadi saya sudah bilang bahwa kodenya bakal masuk di tag free. Nah, tag free itu ntar dia bakal nulis kode seperti ini. Jadi kalau bedanya sama tag P yang biasa itu untuk paragraf itu kan, kalau P itu biasanya dia bakal ngabain eh, spasi, bakal ngabain enter. Kalau ini enggak. Jadi kalaupun ada spasi sama enter, dia bakal tetap ditulis spasi dan enter. Mungkin sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.